Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita satu pemahaman tentang kebenaran Tuhan, di mana Roh Allah itu bekerja, saudara, di saat kita itu betul-betul meminta ada kesaksian yang hidup di dalam hidup kita. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Tema hari ini adalah kesaksian yang hidup. Saudara, orang hidup butuh perubahan, butuh satu pertumbuhan, ya. Saya punya daun cemara yang dulu pernah saya ceritakan, ya. Daun cemara itu tadinya hanya setelinga saya gini, ya. Saya suruh orang untuk tanam, sekarang bukan satu telinga, tapi lebih dari atas kepala saya, lebih lagi, sehingga saya tidak bisa memegang pucuknya. Biasanya ujungnya itu mesti saya tumpang tangan gitu, dan saya berkata, Tuhan, lindungi Tuhan, pohon cemara ini jangan diprotesi, ya. Kadang kan kalau ada orang lewat jahil kan bisa diprotes, ya. Saya bilang, Tuhan, lindungi pohon cemara ini supaya juga bertumbuh sehat, karena yang saya beli itu, ya, kecil dan ceking, tahu ceking, kurus dan gak ada vitamin kayaknya, ya. Saya doain gitu. Dan di sebelahnya itu ada pohon teh-tehan, tahu pohon teh-tehan? Saya tidak tahu pohon apa tuh, yang ujungnya merah tuh, ya. Setiap kali ditanam mati gitu. Saya berdoa lagi sama Tuhan, tanaman ini saya pengen ada perubahan. Saya pengen lokasi di tempat pagar saya itu ada satu penghijauan, ya. Yang saya lihat itu tadinya pohon gitu, ya. Tapi kan pohonnya sudah diprotesi, dalam arti daun-daunnya itu sudah, karena banyak uletnya jadi potong. Jadi saya selalu kalau lewat situ tak senggol, saya tahu senggol, dipegang gini, ya. Tuhan, tolong nih pohon teh-tehan ini, ya, jadikan merah. Saya pengen melihat merah. Suatu ketika hujan rintik-rintik, saya tidak menyadari bahwa saya ada berdiri di tempatnya, karena saya sudah agak senja, jadi saya nggak mau lihat sana sini, ya. Satu juga takut dengan ular tuh, sudah dengan setan, tidak tahu dengan ular, jadi saya agak orang bilang itu jijik gitu, ya. Tapi saya tidak mikir itu. Pokoknya saya harus masuk ke mobil. Pada waktu saya masuk ke mobil, pintu pintu mobil itu terbuka dan menatap pohon teh itu, jeblak gitu, ya. Terus saya kaget, aduh, putusan gitu. Itu bayangan saya, kan jeblak gitu, besar gitu. Hanya saya menengok, saya keluar, sudah sempat keluar, saya tengok, gak ada yang merotol, ya, tidak ada yang patah daun-daunnya. Saya, syukurlah gitu, ya. Berarti alamat enggak sampai hancur gitu, ya, karena kan kalah, saudara, ya, pohonnya mudah patah dengan besi yang segitu besarnya, ya. Tapi dengan tidak sengaja juga Tuhan izinkan itu terjadi, ya, saudara, supaya saya dari ujung akar itu sampai ke atas, saya baru melihat merah, saudara, yang di ujung. Baru saya tertegun, Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mendengarkan doa saya, ya. Aduh, terima kasih. Setelah saya melihat merah-merah itu, saya melihat pohon cemara itu sudah setinggi, wah, nggak bisa pegang-pegang lagi, saudara. Saya sudah saking lama ya nggak pegang-pegang, saya cuma memperhatikan pohon teh ini. Tapi kalau pohon itu bisa bicara, pasti dia bilang, nih, walaupun aku nggak mau doa, tapi aku tetap berdoa dan aku ada pertumbuhan. Jadi, saudara, mari kita mengerti bahwa kalau pohon saja, kalau biasanya kita pegang tak doa, saya hanya memperhatikan pohon teh-tehan tadi, tapi pohon ini tetap hidup. Kenapa? Karena pohon ini mau, ada kemauan untuk hidup, bukan ada rohnya. Jadi marilah kita juga mempelajari semua kisah ini, bahwa kesaksian hidup. Jadi pohon cemara ini sudah menunjukkan kesaksian hidupnya, walaupun aku tidak mau tumpangi tangan, ya. Dengan doamu 1-2 kali atau 5 kali, tidak tahu, tapi aku hidup. Itu menunjukkan bahwa kesaksian hidupnya berhasil, saudara. Nah, bagaimana pohon kehidupan saudara? Apakah Tuhan ingin sudah dipegang terus gitu? Seperti saya memegang pohon teh atau pohon cemara yang masih ceking dan kecil tadi. Saya sudah segini, saya badannya. Saya sudah tidak mampu mematahkan. Aduh, saya bilang sama tukangnya yang lain, aduh, hati-hati, jangan sampai patah. Karena kalau patah kan jelek. Sekarang hujan angin bus-bus gitu, saya cuma menengok di bawah, ya, maaf di atas, saya lihat, aduh, jangan sampai roboh. Akhirnya saya turun, dia bilang, Pak, tadi kamu kalau nanam tuh akarnya ke dalam enggak? Ke dalam apa enggak? Itu rasa khawatir saya, takut roboh. Dia bilang, tak tanam sampai jeruk.
sampai ke dalam, ojo khawatir, dasar lega. Hanya saya naik lagi, dah pohon, tidak apa-apa kamu kiri kanan goyang sampai miring-miring, enggak sampai begini karena angin tuh. Kalau hujan kan angin, dia tuh, bus-bus. Tetap kamu tetap tegap, akarmu tuh masuk ke dalam, tidak usah khawatir. Saya ngomong gitu saudara, Tuhan tolong pegang jaga tuh gitu. Itu saya selalu doakan. Ya. Dengan kehadiran pohon teh, sebenarnya lebih nyaman pohon teh-tehan itu, tapi saya tidak memperhatikan. Tapi begitu lihat orang lewat di rumah loh, kok bagus sekali ya pohon dari bentuk sama merah, semua juga jambul di sini hijau. Waduh, aku ya punya kayak gitu. Tapi tidak, aku pengen kayak gitu enggak. Saya andaikan saya punya pohon seperti itu kan juga bagus, walaupun tidak dibentuk tapi merah ujungnya. Ya itu gara-gara itu juga saya mulai tumpang ke pohon teh itu, teh-tehan itu. Tapi itu pohon cemara sudah rasanya kayak telantar gitu. Kita juga seperti itu kan. Halo, coba pikirkan itu kesaksian hidup. Kita ini adalah pohon kehidupan. Kadang-kadang ketika kita berdoa, Tuhan memberkati kita, rasanya disayang sama Tuhan. Tapi begitu kita berdoa berjam-jam, mungkin sampai 1 tahun belum dijawab, apakah saudara akan mengeluh? Mari kita belajar seperti pohon cemara yang ada di sebelahnya pohon teh-tehan tadi. Dia tidak sekarang dia sudah punya pohon teh, biar aku jatuhkan. Tetap dia berdiri tegak. Pertama-tama akarnya masuk ke dalam. Nah, selama pohon kehidupan kita memiliki akar bersama dengan Tuhan, saya percaya kesaksian yang hidup itu akan terjadi dalam pribadi saudara masing-masing. Amin. Jadi saudara nggak perlu ragu lagi dan nggak perlu lihat orang, nggak perlu lihat kiri kanan. Pandanglah Tuhan di atas segalanya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu membentuk jati diri kita. Dia akan memproses kita seperti Tuhan mau. Mungkin proses kita tidak sama dengan istri kita. Mungkin proses kita tidak sama dengan mantu kita atau cucu kita. Tapi proses ini harus dilewati. Amin. Jangan jauh-jauh. Sakit itu juga lewat proses. Podo batuk pilek juga melewati proses. Austin, ini saya saksi juga. Ya. Austin itu batuk pilek sudah dari sekolah tiba-tiba demam, terus kemudian batuk, dan batuk itu sampai gruak gitu, tahu saudara ya. Jadi kayak serem gitu. Saya sampai kepikiran, nggak bisa tidur berapa hari. Saya doa terus, tapi tetap sampai saya bingung apa mungkin karena AC dingin ini. Jadi saya berusaha untuk nutupi bantal, tetap batuk. Jadi kalau batuk dia harus duduk dan dia tetap tenang. Tapi dia kan namanya anak kecil, nggak bisa setenang kita. Jadi dia agak bingung tuh, kenapa kok batuk kayak gini. Saya doain terus, kasih antibiotik, sampai bingung kita harus pergi ke dokter atau apa. Tapi itu Sabtu Minggu sudah, itu jadi tegang-tegangnya itu Sabtu Minggu. Jadi saya bingung sekali. Saya serana sama Tuhan, saya nggak tahu, tak serana. Sampai saya itu hampir saja, aduh ini terus-terusan nggak tidur, aku ini bisa-bisa nanti besok pelayanannya apa. Itu pikiran saya. Akhirnya saya ngomong gini, yes Evelyn, apa kamu mau tidur sama Austin dah? Bukan melimpah tanggung jawab, biar dia tahu kalau dia batuk harus kemana gitu. Atau saya harus nyuruh dia ke dokter. Kan saya juga bukan urusan, tapi saya mau dalam keluarga itu harus berunding dan baik-baik. Ayo kita ke dokter sama-sama. Kalau cuma saya bilang pergi dokter, dia nggak jalan kan, ya nggak bisa saudara. Atau saya ajak langsung kan nggak bisa. Jadi harus ada perundingan. Orang hidup dalam kesaksian yang hidup itu harus ada perundingan. Akhirnya saya tunggu sudah malam itu, tapi Tuhan bilang nanti kembali cucumu kepadamu. Masa? Iya. Kenapa? Karena sudah terbiasa tidur dengan kamu. Oh ya wis, ya udah, saya siapin tempat tidurnya dari walaupun tidak ada Austin tetap saya siapin. Begitu saya tidur tengah malam, dia sudah duduk ada di samping saya. Kenapa kamu di sini? Iya. Kenapa? Kangen. Oh ya wis tidur. Tapi Tuhan, jangan sampai batuk-batuk lagi ya Tuhan. Tapi tetap batuk saya. Kenapa? Memang cara kerjanya penyakitnya itu seperti itu, tidak bisa ngeluar riak. Nah akhirnya antibiotik jalan kurang 1 hari, kita pergi. Waduh, pergi
pergi, wis apa-apa wis. Leon enggak apa-apa baik-baik, tapi saya sudah berusaha untuk jauhkan. Namanya satu rumah, satu keluarga, kan enggak mungkin Austin itu ninggalno adik suwayangnya Pol. Jadi selalu berdua, dia tak bisa-bisa balik lagi berdua. Apalagi kalau saya sudah pelayanan itu ya pasti tiap berdua. Akhirnya ketularan kan? Halo? Ketularan tuh. Nah, hanya sudah saya berdoa Tuhan, ini antibiotik sudah habis. Saya WA dokter apa? Dokternya juga enggak ngomong, saya diam saja. Dan akhirnya jalan, antibiotik habis, 1 hari sudah minum antibiotik, 1 hari belum enggak minum obat. Sampai detik ini juga enggak minum obat. Sembuh, Austin. Nah, Leonnya 1 hari ini tadi nangis terus. Ternyata nangisnya itu mengeluarkan riak, saudara. Loh, kan sudah aneh juga tuh. Jadi saya ketakutan loh, kamu ini kenapa? Nggak ketempelan, kita doa juga tidak ada apa-apa. Doa. Enggak apa-apa, tetap nangis gini, kan bingung juga. Tapi kan untungnya orang yang jaga itu diam, tenang. Saya yang kebingungan juga. Karena risih keadaan nangis. Dengan kejadian itulah saya baru tahu, loh kamu ini mau tanya kenapa harus pergi ke dokter? Enggak Bu, ini guanoria. Nah, penyakitnya sama batuk pilek. Tapi Leon yang masih 1,5 tahun, Austin 5 tahun, Kaisang guanoria. Leon guanoria, duanya banyak dan kental. Terus Adrian loh, kuning keluar berak, banyak sekali. Loh, itu kan jadi beda-beda, itu penyakit saudara. Jadi masalahmu itu juga seperti penyakit itu. Walaupun satu rumah, beda-beda. Ngerti maksudnya? Jadi kita harus tahu bahwa kita ini harus ngerti bahwa Tuhan itu lebih berkuasa. Lebih dari segala dokter, dia tabib dari segala tabib, dia berkuasa atas lingkungan kita, berkuasa atas keuangan, berkuasa atas semuanya. Jadi marilah kita belajar untuk memahami bahwa kalau kita ingin menjadi kesaksian yang hidup, biarlah kita belajar untuk menerima kenyataan ini apa adanya. Sudah, kita lihat gambar. Gambar ini menandakan ada bulan, matahari, ya kan? Lengkap bulan, matahari, awan, ada biru, ada gelap, pokoknya ada bermacam-macam. Itulah liku-liku keadaan lingkungan sekarang. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi atau apa. Oh ini kayak gini, tidak bisa. Kita lewati aja. Bahwa itu ada laut, ada sungai, macam-macam kan. Alam ciptakan itu semuanya untuk manusia. Tapi kita harus ingat, kesaksian hidup kita, walaupun pancaruba, walaupun warna-warni, kita tetap menjadi apa? Satu persaudaraan, satu ikatan yang penuh kasih. Jadi kita tidak boleh ada musuh. Kenapa? Karena iblis ingin kita jadi musuh yang banyak. Jangan cari musuh, saudara. Carilah persaudaraan. Amin. Persaudaraan yang erat itu adalah hubungan antara kita, tetangga, keluarga. Kalau tetangga nggak mau ya apa? Ya udah. Saya harus, mari Pak, mari kau, mari Cik. Ya udah, nggak apa-apa. Saya lihat begini kan, ya udah, pokoknya kita sudah menyapa. Sekali, 2 kali tidak mau, ya udah luar biasa. Loh, tapi kalau doa ngeheng tiba-tiba ketawa sih, ya udah kita terima. Amin. Jadi jangan bertele-tele. Kalau doa itu bertele-tele, Tuhan tidak suka kita bertele-tele. Mari kita melewati semua itu. Amin. Dengan kesaksian hidup yang benar. Kemudian di dalam Yesaya pasal 8 ayat 20, carilah pengajaran. Nah, yang dikatakan pengajaran adalah kesaksian hidupmu, saudara. Pengajaran dan kesaksian. Jadi pengajaran itu adalah setiap yang baik. Ini yang saudara harus perhatikan. Ada suara sumbang. Ya, suara sumbang itu tidak membangun buang. Halo? Ada suara gosip itu tidak baik, buang ke sampah. Jangan jangan tambah diperbesar gitu, saudara. Maksudnya dipanas-panasi itu, tidak usah. Jadi pengajaran yang benar itu adalah hukum kasih, saling membuka hati, membuka pikiran, bukan membuka celah, membuka keberadaan kita bagi kita ini mau rindu supaya kita ada persatuan. Kemudian kesaksian yang Tuhan ajarkan pada kita seperti Yesaya, ya, di kitab Yesaya ini, ya. Yesaya ini betul-betul takut sama Tuhan, tapi lingkungannya kurang bagus. Sampai mereka menyembah berhala, mulutnya komat kamit. Nah itu sudah. Jadi Tuhan itu tahu keberadaan di lingkungan Yesaya. Tapi Yesaya belajar untuk tenang,
Dan dia tidak ikut-ikutan kayak bunglon, tahu? Oh ini waktunya dugem ya, kita ke dugem dunia malam. Oh ini waktunya kita begini ya, kita begini. Oh ini waktunya kita hidup kudus, ayo kita hidup kudus. Tidak boleh kayak gitu ya. Marilah kita bisa menempatkan diri kita untuk tertib. Kalau kita ada di tempatnya dunia malam, mungkin kita lagi terima tamu, sudah, kita juga harus menahan semua itu dengan tidak ambisi, tapi dengan berserah pada Tuhan. Tapi jangan coba-coba. Contoh, aku loh diajari Bu Titi, kalau ada dukun dalam nama Tuhan, oh kamu tidak mempan, tidak boleh, saudara. Kalau itu sudah tahu dukun atau perdukunan atau santet atau apa atau ilmu atau jimat, sudah, bukan menjauh tapi tidak ada urusan sama kita. Ya, sudah tutup. Jadi kalau kita memberi kesempatan dia bicara, sudah, nanti akhirnya lama-lama ke bawah. Seperti saya lihat di YouTube, ya, tadi siang, tadi sore saya lupa, ada seorang yang berjualan obat, ya, obat-obat apotek. Kan ada CCTV-nya, jadi bisa tahu semua. Ada 2 orang masuk. Nah, mbaknya ini juali, ya. Tadinya tidak apa-apa jualnya. Terus satunya itu bilang sebelah sana. Jadi kan berderet gini. Dia ini kasirnya, ini orangnya di sini. Nah, yang satunya di sana agak jauh. Yang satunya bingung nyari itu, digantinya itu. Jadi ini mbaknya yang satunya dibuat supaya dia tuh pusat ke orang itu. Nah, ini dia buka dompet dan dia bilang ini tukar uangnya. Ditukarin, tak mau, minta yang ini, gambarnya ini. Oh, dia tunjukin dulu, minta yang ini. Pokoknya kita nggak tahu punya apa, pokoknya dia bilang. Terus akhirnya dengan tidak disadari, dia kan najinya gini, dia bisa ngambil sendiri. Uangnya tuh ratusan dibuka, dipilih. Loh kan jadi sesuatu yang aneh. Jadi sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Mengapa kita mengumbar, maksudnya membiarkan itu terjadi? Jadi itu tidak pantas, tidak baik. Jadi mari kita melihat bahwa semua kejadian di dunia ini kadang kita tidak tahu ini baik atau buruk, tapi kalau bersama Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Ada satu lagi, Bu, saya mau ada kerjasama dengan si A. Wah hebat, wah pokoknya gitu. Saya bilang walaupun wah gitu ya, berdoa sudah, tanya Tuhan sudah. Lu tak serana sama Bu Titi, lu tidak bisa. Saya angkat tangan. Saya bukan perdukunan, bukan juga peramal. Kalau peramal, tanggal berapa kamu masuk loh? Itu beda lagi, saudara. Saya bukan seperti itu. Puasa, kita doa dan tanya Tuhan sama-sama. Oke. Begitu berdoa Tuhan buka semuanya. Intinya dari doa itu kamu harus pakai hikmatnya Tuhan. Jadi tidak boleh percaya sama siapapun, tapi harus percaya dengan hikmatnya Tuhan. Corone apa, carane apa, Bu? Ya sudah, kamu boleh baca dalam kitab Mazmur. Sudah tak baca tapi ya tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti. Memang aku bodoh, bukan pelayan Tuhan atau pendeta. Bukan karena pelayan Tuhan atau pendeta bisa baca firman. Orang awam pun bisa membaca. Jangan salah. Jangan saudara biarkan kitab suci itu begitu tergeletak. Baca tiap hari saudara, supaya saudara bisa tahu kisah dan kebenaran, kesaksian hidup dari pelayan-pelayan Tuhan, kesaksian hidup dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu ada kesaksian hidup di situ. Saudara itu butuh suplai seperti itu. Jangan hanya melihat sesuatu yang kelihatan baik tapi dalamnya tidak baik. Mari kita melihat bahwa jalan Tuhan itu menunjukkan ke tempat surga, bukan ke tempat sesuatu yang menyenangkan terus putus di sini, bukan. Kalau itu jalannya Tuhan, itu langgeng sampai dipanggil, sampai Maranatha, kita tetap langgeng dan Tuhan membuka kuasanya. Jadi susah, senang, mati atau hidup, semuanya itu adalah jalurnya Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya mungkin kita menyesal pada waktu suami saya tidak ada, saya mungkin juga menangis janji-janjinya. Mengapa kok diambil dulu? Tapi kan itu harus terjadi. Nah ini yang Tuhan inginkan, supaya pengajaran yang kita terima itu ya akan hidup selama-lamanya. Itu di dalam kesaksian itu. Bagaimana dengan kesaksian nyanyian? Nah, kalau kita nyanyi lagu dari Terbit Matahari, ini lagu anak-anak. Tapi saya suka, kenapa?
Dari awal saya cuma diam, bengong, lihat di kiri kanan. Apa ya? Kenapa ya? Kok mesti pakai gerakan, pakai apa? Nah begitu saya lanjutin, saya pakai gerakan di kaca sendiri. Saya merasakan Tuhan itu baik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Jadi saya sadar, matahari kan kayak begini terus. Masuk itu, nggak ada matahari gini-gini. Terus masuk ke dalam. Itu menandakan bahwa kehidupan, kesaksian dari matahari itu ada kesaksian hidup kita. Betul enggak? Jadi kita menyadari bahwa matahari itu adalah salah satunya kesaksian hidup. Allah menciptakan matahari untuk manusia supaya ada faedahnya. Tapi ada waktunya matahari itu terbit sampai tenggelam. Tapi kasih Tuhan itu tidak berubah. Ada satu nyanyian lagi dikatakan, hari ini harinya Tuhan. Ada enggak sukacita dalam hidup kita? Nah mengapa kalau anak sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan, gini kan aja disapa. Sampai saking anak itu lincah, dia dari depan sampai ke belakang tuh disapa. Apa gunanya? Kayak cilik. Justru itu yang hidup, kesaksian hidup. Kenapa? Karena kita betul-betul memakai gerakan dan kita betul-betul hidup kita, pikiran kita terarah dalam pujian itu. Beda enggak kan? Hari ini bisa enggak melamun? Ya Allah, pinjamanku ini kok gak balik-balik. Betul enggak? Aduh, rumahku gak payu-payu. Betul enggak? Tapi kalau kita dari terbit mata mikir enggak kita, kenapa tanganku kayak gini? Kenapa ya? Loh kok sampai gini kenapa ya? Masa diceblek-ceblek? Oh ada semoting? Enggak, kan ini tujuan ada. Pikiran kita tuh dibawa ke sana. Dari terbit mata, baru saya sadar ternyata gerakan itu juga mengangkat kita untuk masuk ke dalam kesaksian hidup. Tidak sama loh. Amin. Aku wis tua, aku juga bisa nyanyi. Sama, gak bisa nyanyi. Fales tembok itu saya rontok ya, gak bisa nyanyi. Kenapa? Karena fales saya. Saya nggak mikir itu, saya mau mikir saya cinta Tuhan. Jadi kalau ada guru sekolah minggu, ayo anak-anak bangkit berdiri tegak. Ya saya ikut-ikut tegak, ada yang gitu, tapi saya diam aja biasa. Ayo tangannya taruh di dada. Saya ikut-ikut, tapi saya tadinya diam aja, bengong, sampai garuk-garuk, gak ada berkat. Kenapa? Karena kita tidak masuk ke kebenaran itu dengan kesaksian itu. Jadi kesaksian itu ada satu perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau masak, hari ini harinya Tuhan, itu biasa saudara. Pernah enggak saudara? Hari ini teng-teng, harinya Tuhan, teng-teng. Pernah enggak? Enggak pernah loh. Nah, kadang-kala kalau kita segitu nanti tanggone atau orang hewe gini yo. Ada kita tuh menyembah saudara. Apa peduli yang aku nyanyi dari urusanku toh? Ya jangan ditapuk gitu sudah. Jadi saya ditapuk pipi kiri balas pipi kanan. Ya maaf ya berpeki kamu yang mungkin manggil suami gitu. Ya udah, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jadi kita memakai gerakan supaya pikiran kita kebawa dalam penyembahan itu. Itu praktek loh saudara. Itu betul-betul terjadi loh saudara kalau saya pakai gerakan. Benar. Wah bu, nanti tak diguyu-guyu sama cucuku. Kok anak sekolah minggu? Enggak saudara. Saudara itu melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tapi jangan sudah di balkon, tahu balkon? Hari ini hari itu orang-orang lihat kabinnya apa? Itu beda lagi saudara, itu pamer saudara. Tapi saya enggak sengaja, saya nyanyi dewek ya di kamar mandi, dimakan saat makan memuji Tuhan. Jangan pulak balik itu lagu nih. Saudara, mengapa saudara harus memperhatikan pujian itu? Itu berdosa sekali dan tidak ada berkat. Apa yang kamu nyanyikan itu yang dipuji Tuhan. Apa yang kamu persembahkan ketika hatimu tulus itu yang dilihat Tuhan. Bukan karena dilihat catatannya dari terbit itu saya pertama saudara mimpin pujian kaum muda. Saya itu tidak lepas dari ini. Lepas titik keliru sampai sekarang tidak bisa apa. Kenapa? Karena talenta saya bukan di pujian. Tapi kalau penyembahan Tuhan buka bahasa roh, itu yang saya rasakan. Jadi saudara, hari ini kita tahu bahwa siapa yang tidak berbicara. Nah berbicara itu membuka suaramu, buka
berbicara sesuai dengan perkataan itu. Jadi kita ini sudah bergerak, tapi tidak sesuai. Masa kita dari terbit matahari, oh tanganku gede, waduh mau tutup gatel, nah, itu beda lagi. Tapi kan ketika kita melakukan itu, semua kita nyanyikan perkataan itu akan sesuai dengan kehidupan kami. Nah disitulah maka baginya tidak terbit fajar. Bagi fajar itu adalah berkat. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, tapi bukan karena aku gara-gara putih tidak, aku bisa dari terbit mata, saudara tidak tergerak, jangan lakukan. Saya tidak memaksa. Tapi kalau saya tergerak, saya lakukan. Kayak saya, pada waktu semua kakak melompat-lompat, saya kayak melompat, saudara. Mungkin melompat takut kecakluk karena hak saya segini. Benar, saya dulu pakai hak segini. Jadi saya tidak mau melompat-melompat. Tapi sekarang makin hari, makin berumur, saya pengen sekali. Mungkin sudah bilang, oh tubuh titik olahraga. Justru itu saya pengen menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa yang ada, saya persembahkan. Itu saya pribadi. Jadi saya kembalikan kepada saudara. Kalau saudara mau menginginkan, saudara, kesaksian yang hidup, harus ada perubahan. Jangan kita hanya menyanyi, sekedar menyanyi. Sekedar kita merasakan nikmat, itu kan ada masalah, salah lagi kita. Nah itulah yang Tuhan tidak suka. Amin. Jadi sekarang ini kita harus bangkit karena kerajaan surga sudah semakin dekat. Dan Tuhan akan memberkati kita ketika kita naik pujian penyembahan. Naik saudara, seperti gambar yang ketiga. Nah tangga itu ada tangga pujian. Halo? Tangga itu adalah tangga pujian. Saudara mau masuk bagian tangga mana? Kedua atau pertama? Kalau pertama mungkin kita wah tidak tahu apa-apa, tapi kedua kita bisa menikmati. Ketiga, keempat, makin tinggi, hadirat Tuhan turun, kita sudah berubah muka kita. Benar. Muka kita dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah berbeda. Dan ketika sudah ada urapan, sudah kemuliaan turun, berkat di mana kakimu berada, di situ berkat mengalir. Amin. Jadi ayo saudara, hari ini kita minta Tuhan, aku mau pelepasan. Semuanya heboh dengan banyak virus. Itu sudah dikumandangkan. Ingat, sebelum terjadi kan Tuhan tunjukin semua. Lempengan bumi, virus kan? Ya, ingat ya kesaksian. Sekarang menunggu apa? Menunggu kita kecepet dulu. Sekarang ini kita bangkit dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Dan saya mau saudara akan membuka hati, menerima kenyataan hidup ini karena tangga pujian sudah disediakan bagi kita semua. Buang pikiranmu yang beban berat, saudara ya. Saya percaya Tuhan akan membuka pintu berkatnya untuk setiap pribadi. Saudara, puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Kami percaya bahwa suasana surga sudah mengurapi tempat ini, mengurapi tubuh roh jiwa kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Engkau adalah penolong kami, karena ini adalah harinya Tuhan. Kami percaya semua hari adalah hari Tuhan. Kami serahkan Tuhan, dari terbitnya matahari sampai terbenam, permasalahan kami bertubi-tubi, tetapi kuasa-Mu sanggup bekerja. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya luka batin Tuhan balut, yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Saya akan kembali.